Kenapa pas ujian semua ya? Jadi saya khawatir nih, ujian ini bisa meningkatkan tingkat kematian penduduk kota ya. Jadi, apapun alasannya, kalau kuliah hadir saja, ujian juga hadir saja. Mau nilainya jelek, mau apa terserah, tapi proses itu masuk, begitu ya. Jadi jangan mau kalah dengan hal-hal yang, saya bilang sih itu masalah mental. Jadi sakit itu kadang dibuat oleh cara berpikir kita, menghindari sesuatu mungkin. Jadi memang jadi bawaannya sakit. Kalau kita ingin semangat, maka semuanya hilang itu. Walaupun sebenarnya posisi badan kita sakit, kita bisa mengikuti apapun. Jadi misalnya kalau kita memperhatikan atlet gitu ya, atlet udah dia mengikuti perlombaan baru drop gitu ya. Karena semangatnya itu yang mengecilkan rasa sakitnya. Nah, di arsitek sering begitu ya. Kadang kita kalau di dunia kerja, menggambar itu nggak kenal waktu karena kita harus deadline, ngejar deadline. Kalau kita nggak ngumpulkan gambar, nggak dapat fee ya, nggak dapat gaji gitu. Kalau kalian tugas mungkin berbeda urusannya duit. Nah, tapi kalau urusannya tidak bisa makan, mau nggak mau kan dalam kondisi sakit sesakit apapun ya diselesaikan. Itu ya motivasi hari ini ya. Jadi jangan mudah menyerah prinsipnya. Kalau kita sudah punya mental, nggak mudah menyerah, itu yang sakit-sakit, kendala, misalnya hal-hal yang selain sakit lah yang berusaha menghalangi semangat kuliah kalian itu bisa hilang sendirinya. Oke, minggu yang lalu saya minta kalian untuk membuat maket ya. Kecuali Febriwati yang menyusul ya. Nanti Febri buat maket ya dalam besaran skala yang bisa inilah yang proporsional lah ya. Ada beberapa kemarin saya tawarkan 1:50, terus beberapa minta supaya diperbesar, diperkecil ya skalanya ya. Jadi 1:200, ada 1:500. Kita coba saja lihat hasilnya, karena yang penting adalah bagaimana kalian mengalami cara membuat maket. Nah, ini udah buat maket semua ini. Siapa yang udah selesai, coba tunjukkan di ininya, di layarnya. Maksudnya di layarnya gimana, Bu? Maket yang sudah selesai, silahkan tampilkan aja di monitornya nih, seperti Ida udah nunjukin ya. Besar kali, Bu. Tapi, Bu. Ya nggak apa-apa, Di luar, Bu. di luar. Baik, yang pakai handphone lah bisa kamerain. Kalau fotonya bisa, Bu? Boleh, boleh. Ini coba Ida coba lihat itu mana bangunannya yang mana. Oh, ini ya bangunannya ya. Oke. Posisi bangunan yang didesain itu bisa digeser-geser? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi silakan nanti coba geser bagusnya di mana posisinya dengan bentukan massa di sekitar kotanya seperti itu ya. Oke, ada beberapa lantai bangunannya ya di dekatnya. Oke, jadi yang hijauan itu di samping bangunan yang kamu rencanakan itu bagian dari tanahnya. Bukan, Bu, itu kayak lahan kosong. Lahan kosong ya. Oke. Di sisi seberangnya apa yang sebelah satu lagi yang setelah hijauan, setelah lahan kosong itu sisi sampingnya apa? Ini kalau yang ini bangunan Hotel Saka. Ya, Hotel Saka. Oke. Itu 1.500 ya? Iya, Bu. Besar sekali ya. Nah, nanti coba fotokan ya.
Dari marketnya Ida ini kan kelihatan posisinya dari view dari jalan ya. Parkirnya kira-kira di mana? Kemudian jarak pandangnya itu nyaman nggak ya kalau kita melihat hotel itu dari jalan? Oke, mungkin karena sekitarnya itu bangunannya tingkatnya tidak begitu tinggi ya. Jadi kesannya monumental ini bangunan baru kamu. Di samping bangunan baru itu apa? Jadi kalau bisa bangunan barunya dikasih warna berbeda ya kertasnya ya. Jadi langsung fokus ke bangunan desainnya. Ini bangunan apa di sebelahnya itu? Ini Bu, Iya, itu kayak rumah warga Bu, kayak PT Bus gitu. apa? PT Bus apa kayak Ruko, loket. deretan ruko. Bukan Bu, dia kayak rumah-rumah gede-gede apa gitu. Apa sebesar itu ya? Rumah-rumah. Bukannya per coupling gitu deh ya? Iya per coupling, cuman kan saya gabungin aja gitu karena luasnya kan sama gitu, tingginya. Coba kamu buat garis ya, jadi berapa coupling kira-kira di situ? Bukaannya Oke. berapa meter itu? 6 atau 5 itu kan? Lebar depannya. Iya Bu. Tidak ada parkir ya? Tidak ada GSB-nya di situ. Itu di GSB langsung ya? Bangunannya ya? Sepenglihatan saya dia kayak nggak ada Bu. Jadi mobil di mana parkirnya? Oh dia sebenarnya di sini ada lahan kosong juga untuk busnya. Iya, lahan kosongnya ditunjukin ya. Oh Jadi iya Bu. kelihatan di dalam masa bangunan itu ada GSB, ada aturan jalan kan, jarak jarak lahan bangunan ke jalan itu ada. Bener kan? Nah, ini kiri kanan ini nggak ada jarak bangunannya. Harus ada kelihatan GSB-nya. Oke Bu. Nah, nanti di bangunan Ida itu sudah kelihatan itu ya Bang, site plan-nya berarti yang putih itu ya, lahannya ya. Nah, jadi nanti sudah bisa kita pertimbangkan kira-kira di mana lokasi parkirnya. Eh, bentukannya bisa berubah karena kita belum membuat program ruangnya ya, berapa kamar nih mau disiapkan untuk hotel. Jadi bisa mengecil atau lebih besar. Oke, itu dulu Ida. Siapa lagi yang udah siap marketnya? Silahkan. Yang mau nampilkan marketnya, Vicky tadi foto sudah. Foto marketnya mana? Oke. Baik, bangunan yang kamu desain yang mana? Nggak nampak mouse-mu. Daerah mana itu? Nggak kelihatan. Coba tunjuk yang mana bangunan yang didesain. Mikrofonmu mati di Vicky. Iya, Bu. Iya, sharingmu nggak kelihatan. Mana screen share-nya?
Oke, yang bangunan yang kamu desain di mana? Gubahan masanya Yang ini bu, yang besar. yang besar. Entrance-nya daerah mana? Daerah ini bu. Coba kamu tunjuk pakai mouse. Nggak kelihatan. Sini sih bu masuk bu. Nggak kelihatan. Itu kamu share dulu di grup, biar saya yang sharing sini. Yang nggak kelihatan apa ya bu? Kamu menunjukkan gambarnya nggak kelihatan. Yang mana yang kamu arahkan mouse-nya? Bagian entrance yang mana? Ah, ini udah kelihatan nih, coba. Entrance yang mana? Yang ini bu. Di bangunannya, pintu masuknya dari mana? Eh, yang di depan pas bangunan ini bu, sebelah kiri ini. Kamu Sudah saya sudah tunjukkan. saya tunjuk bu. Itu kan Nggak bergerak. gerbang. Yang di Ya. bangunannya pintu masuknya mana? Di Oh dalam. di sini bu. Di sini bu. Oke, tidak ada eh apa penanda bahwa itu adalah entrance, Oh iya ya bu, kan? soalnya kemarin saya pikir hanya beban masa doang bu. Jadi kayak Beban massa sudah masuk entrance ya. Setidaknya ada sesuatu yang menonjol. Tunjukkan bahwa itu adalah pintu masuk. Misalnya atapnya yang menonjol. Biasanya itu yang paling cantik ditata kan? Tapi bisa iya bu. untuk gubahan massa tidak apa, kalau buat yang sederhana aja tapi ada penanda, sesuatu yang Di, menonjol yang menunjukkan itu pintu masuk. ya bu awalnya kan di SketchUp saya buat bu. Jadi saya kayak ya udahlah gue bahan masa dulu gitu nggak ini Ini ditambahi ya. Kemudian eh, parkir rencana di mana? di basement bu. Di basement. Yang sekitar bangunan di mana bang? Apa gunanya? Dan, ini kan rencana bu kayak entrance kayak naik ke atas gitu bu kayak ke drop off gitu bu. Jadi kayak di bawahnya tuh langsung masuk ke ini ke basement Basement. gitu bu. Iya Basementnya bu. masuk dari mana? Berarti itu entrance untuk kendaraan bermotor. Rencananya masuk dari mana? Rencananya kalau kendaraan motor rencana di luar bu, hanya untuk mobil doang gitu di basement gitu bu. Mau masuk ke basementnya dari mana? Oh dari sini bu, di sini kayak ada drop off kayak apa ya gunung Hmm. gitu sih bu, kayak bisa dibilang kayak ini bu Adi Mulia gitu bu, Nah kan itu, naik ke atas gitu kan bu. oke. Jadi kayak di bawahnya itu kayak ada lubang di tengah-tengah gitu bu, Nah jadi itu kayak bisa masuk ke dalam gitu rencana bu. kamu tampilkan dalam maket ya, tetap Iya bu. nampak walaupun dia sederhana. Ya, kelihatan dia masuk mobil dari mana, masuk manusia dari mana. Kemudian masuk loading dock ya, misalnya mengangkat peralatan atau bahan-bahan makanan untuk dimasak di restoran. Itu masuknya dari mana? Nggak mungkin dari depan juga kan? Oke. Kemudian yang bangunan untuk ruang tidurnya hotelnya sendiri yang mana? Rencana ini sih bu, jadi kayak di lantai bawah kan lobby bu. Eh, Oke. terus bisa dibilang di lantai ini sih bu, yang kedua ini podium gitu bu, yang di sini podium. Podium. Berarti setelah lantai 2 baru ruang tidur. Iya bu. Oke. Apalagi fungsinya di sini? Restoran ada, wajib lah ya. Ada bu, rencananya di podium tuh mau ditambahin sih bu kayak ruang terbuka gitu, cuman ini untuk kolam renang gitu bu. Podium itu apa podium? Podium bisa dibilang kayak eh, apa ya, hal gitu sih bu. Oh, hall. Podium itu kayak panggung ya untuk acara-acara. Hall ya, Oh hall atau lobby ya. Lobby, iya. ruang tunggu, ruang masuk pertama ya. Kemudian apa tadi saya mau nanya? Ruang tidur, ruang pertemuannya ada di lantai satu 2 atau paling atas? Rencana saya sih di apa sih bu, di podium, maksudnya kayak di bawah sih. Di lobby. Iya bu di lobby, jadi kayak privat aja gitu di atas bu. Kemudian kamar, ruang kamar apa ya? Kolam renang daerah mana letaknya?
Nah, rencana saya kayak podium tuh mau dibagi sama kolam renang sih, sama ruang terbuka ini Bu, untuk kolam renang gitu. Ruang renangnya di dalam bangunan? Enggak, maksudnya itu masih dipikirin juga gitu Bu. Belum ada? Belum kan. Kan ini masih konsep gubernur saya kayak nanti ada pasti ada bakal perubahan lagi gitu. Iya memang. Silakan nanti kamu pikirkan, karena itu kan kalau kolam renangnya outdoor, posisinya di mana? Iya Bu. Oke ya. Ini yang kotak-kotak kecil di depan ini apa ini? Itu kayak ruko gitu sih Bu. Rukonya berjarak. Nah, gak ada perlu banyak kali soal ruko ya Bu. Dibuat aja satu kotak, kemudian kamu garis-garisin, tidak mesti kamu Oh, buat satu-satu begitu terus terpisah. Berarti kan itu kalau begitu marketnya ada ruang itu kan, ada lahan hijau itu antar bangunan. Padahal berarti kalau kalau ruko kan ruko, rapat semua. berarti kalau ruko itu maksudnya kayak kotak kecil tapi kayak game di gempet-gempetin nggak usah gitu. Soalnya ini kalau gempet gitu kayak nggak nampak ruko ya Bu. Kalau kayak satu bangunan cuman digaris-garis sih. Ya, kalau begitu kan, kalau yang kamu buat sekarang ini kan justru salah ya. Ada Iya hijauan memang antar salah Bu. bangunan. Iya Harusnya memang kamu salah. tempel rapat itu semua kotak itu kan. Iya benar Bu. Nah, kamu tempel rapat sesuai dengan kondisi di lapangan bagaimana. Kemudian kalau memang mau mudahnya, tinggal kamu garis saja. Kotaknya panjang, kamu buat sepanjang jalan itu, kalau rukunnya sepanjang jalan. Tinggal kamu garisin berapa kira-kira besaran lebar rukonya. Baik Bu. Sip. Jadi mudah aja ya. Di depan yang satu sisi satu lagi sama ruko. Sama Bu, ruko juga Bu. Oke. Coba lihat halaman kedua presentasimu. Di bawahnya apa itu gambar PowerPoint? Ini ya? Oh, Oh, ini ruang Bu. oke. Ya sama aja ya. Cuman foto dari atas. Gini, untuk bangunan Vicky ini kan pertama kolam renangnya nggak kelihatan ya. Kemudian Iya Bu. eh ini bangunannya gemuk sekali. Karena 1:200 Bu. Maksudnya gemuk Besar gini. kali Bu. Maksudnya, Coba kamu perhatikan nanti hotel, misalnya hotel Marriott. Tahu Marriott? tahu Bu. Nah, itu kan memanjang dia ya. Kenapa bentuknya memanjang? Petak panjang begitu ya, seperti ada pula contohnya di sini. Eh, view kamarnya itu kemana? Ini posisi kamar misalnya dengan bangunanmu ini, ada kamar nggak di tengah yang nggak kelihatan view atau pemandangan keluar, ke sisi luar bangunan? Ini berapa kamar nih yang bisa mengakses pemandangan ke luar bangunan, misalnya ke jalan? Eh, paling di sininya sih Bu. Sepanjang sisi Kayak segi empat ini aja kan, di tengah nggak kelihatan kan? iya Nah, Bu. kalau di hotel, view itu harganya mahal. Kamu kalau ke hotel kan pengen lihat sisi mana yang paling cantik kan? Maksudnya pemandangan yang bisa dilihat dari jendela hotel itu apa? Bener kan? Kamu mau nggak buka Iya Bu. jendela hotel terus yang kamu lihat tembok? Enggak Bu. Enggak kan? Jadi itu dipikirkan nanti ke saat membangun atau mendesain tata ruangnya. Kalau dengan bentuk masa bangunan persegi, empat persegi sama sisi seperti ini ya, yang di tengahnya Soalnya apa gitu? soalnya kan itu Bu udah dikurangi juga kayak ini kan lebar bangunannya kan Bu 30 kali 32 gitu Bu. Jadi kayak memang dari kotak besar itu hanya di ujungnya itu kayak kamar gitu Bu gitu. Di ujung-ujungnya hanya terletak dari kamar gitu. Jadi Ya, hanya menampang dari luar gitu Bu. silakan deh. Itu saya sendiri belum ngerti apa yang kamu uraikan. Nanti di ini ya, di penggambaran denah kita lihat ya. Prinsipnya eh, kamar hotel itu ditata, dia punya view yang
bisa melihat pemandangan, atau jangan melihat tembok lah ya. Misalnya di tengah ini kalau kamu buat nanti supaya mungkin kamu buat di tengahnya ini bolong, jadi di bawahnya mungkin kamu kolam renang, sehingga sisi kamar yang menghadap kolam renang bisa melihat view ke kolam renang ya, tidak melihat ke kota. Karena bentuknya ini memungkinkan nih, kalau bentuknya ada sesuatu di tengah. Jadi sirkulasi udaranya pun bagus. Kalau begini kan sirkulasi udaranya dari mana ya kan? Yang untuk di tengah bangunan. Oke, itu saja. Bisa dipahami ya Vicky ya? Bisa Bu. Ini disimpan dulu maketnya sebelum nanti kita kembali lagi ke sini setelah mempelajari bagaimana analisa ruang dalam. Silakan, ada lagi, Juhar, Diki, maket kalian ada? Ini punya saya Bu. Oke ya. Bangunan di sekitarnya mana? Enggak saya buat sih Bu, saya cuma buat gubahan masa bangunannya aja Bu. Di Belum sekitarnya nggak saya buat. belum sempat buat atau memang tidak dibuat? Belum, nggak sempat Bu. Dibuat ya. Ya. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita ini melihat bagaimana bentuk masa yang kamu rencanakan dengan bangunan di sekitarnya. Ya Bu. Oke. Udah diposisikan di tengah ya. Sudah Bu. Nah, misalnya ini sekarang posisinya kamu buat ada sesuatu miring ya di posisi bagian atas. Iya Bu. Nah, itu maknanya apa? Apakah ada analisa kotanya untuk bentuk seperti itu menunjuk kemana? Sebelumnya sudah ada saya kirim itu Bu, di gubahan masanya Bu. Dia bentuk dari segitiga dia Bu. Ya, artinya apa segitiganya? Kenapa nggak bulat? Segitiga itu saya terinspirasi dari karton Patrick Bu. Aduh, Johar, kamu suka kali nonton SpongeBob ya? Johar, hati-hati ya kalau kamu bicara bentukan tapi kamu menyambungkan dengan film kartun. Kenapa dengan film kartun? Karena tema kita kan membahasnya arsitektur Nusantara. Jadi yang kamu ambil ya seputar arsitektur Nusantara. Misalnya bentuk atap rumah adat. Nah, misalnya kamu ambil ini dari bentuk rumah bagian dari atap rumah toba ya, miringnya ini ya. Nah, kemudian miringnya kenapa di sisi seperti ini? Kenapa nggak di sisi satu lagi? Gitu. Jadi itu bisa kamu buat jika kamu bisa melihat mungkin dari tata ruang kotanya. Bisa aja kan kamu putar itu, coba kamu putar itu bangunan masa kamu itu. Bukan, itu nggak bisa kamu geser, itu bangunan yang sudah kamu buat. Nggak bisa Bu. Saya bilang kemarin jangan dilem di tapaknya, dia bisa digeser-geser. Oke, Johar ya. Coba ini Ya, kamu Bu. putar bangunannya di tapak itu, kira-kira bagusnya kayak mana? Apakah sisi yang satu ini yang kelihatan atau sisi yang di mana gitu? Atau sebaliknya, ini yang tinggi di sebelah kiri atau yang tinggi di sebelah kanan? Bisa aja kan? Ya Bu. Jadi tetap ada alasannya. Oke ya, Johar ya. Entrance-nya kelihatan, itu pintu masuk yang di depan ya, yang menjorok ya. Ya Bu. Bagian entrance. Parkirnya sisi seluruh bangunan. Parkirnya rencananya saya buat di sebelah kiri sisi bangunan Bu. Sebelah kanan apa isinya? Itu kayak taman gitu sih Bu. Taman. Kamu buat kolam renang? Enggak Bu. Enggak buat kolam renang? Enggak. Oke, cukup ya, Johar ya. Diki, gimana Diki? Ada yang kamu kerjakan? Ada yang bisa kamu tampilkan? Ada Bu. Coba. Ada, Bu.
Febri minggu depan ya, usahakan buat maketnya. Iya, Bu. Bu, nggak bisa Bu, berbagi dari HP Bu, sampai ke HP. Coba kamu foto, kamu letakkan di apa aja di grup biar saya yang share. Udah Bu. Bentar. Udah kelihatan ini? Skalanya besar ya. Skala berapa Udah Bu, ini, Diki? 1:200 Bu. Kayaknya mobilnya nggak sebesar ini. Kamu nggak salah. 1.200. Mobilnya cuma setengah senti loh. Iya, mobilnya pun nggak berskala sih Bu. Oh, Kayak mobilnya cuman nggak untuk berskala. menampilkan aja Bu, kalau itu nanti. Jangan ya, jangan kamu tampilkan. Itu merusak ini skala. Jadi Iya Bu. yang seperti ini sebenarnya untuk membantu kita menganalisa ruang. Jadi kalau tidak sesuai skala jangan diletakkan. Bukan sekedar meletakkan aja itu. Yang ini ya, mobilnya kebesaran begini. Yang bangunan apanya yang mana ini? Desain kamu? Iya Bu. Iya Bu. Oke, ini apa ini? Itu ini Bu, bangunan jasa raja Bu. Bangunan jasa raja. Mau buat kota gitu aja. Oke, ini Jasara Harja yang ini. Ini apa? Ini tuh kayak ini Bu, apa hotel juga Bu, kayak Red Door. Apa hotel apa? Red Door. Oh, Red Doors. Berapa Red Door. lantai? Iya Bu. Buat garis berapa lantainya ya? Misalnya 4 lantai. Oh iya Bu. Ya, Diki ya. Gedung Jasara Harja itu berapa lantai? Kayaknya ada 6 atau 8 lantai itu ya. Iya Bu, sekitar gitu sih Bu. Nah, ini kayaknya enggak lah, enggak 6 atau proporsi 5 nih. gitu Bu. Bangunan kamu berapa lantai? 10 Bu. 10. Kamu garisin ya berapa 10 lantainya ya. Iya Bu, iya Bu. Nah, ini juga 10. Jadi nampak. Kayaknya nggak proporsional nih kamu buatnya. Yang penting kamu buat kotak-kotak. Coba lebih skala lagi ya. Ini diganti ya. Jadi bukan sekedar bikin meletakkan kotak, tapi memang kotaknya terukur. Ini bangunan apa ini? Ini bangunan apa? Kayak dia hotel gitu sih Bu, cuma lupa namanya Bu. Hotel apa gitu. Dianalisa kan kamu sudah buat. Iya Bu. Kan kamu yang buat analisa kamu kan? Nah, ini hotelnya hotel apa? Oh ini hotel. Ini apa? Bangunan apa? Itu gedung ini Bu. Apa? Kayak pemukiman warga gitu sih Bu, kayak rumah-rumah tingkatnya gitu Bu. Sampai 10 lantai?
Enggak, Bu. Berapa lantai? 3. 3. 3, kamu buat satu lantai itu berapa sih? 4 meter misalnya ya, 4 meter berarti cuma tingginya 12 kalau skala 1:100. Ya, di sini harusnya lebih tinggi ini kan, masa rumah penduduk lebih tinggi dari bangunan Jasara Harja? Nggak mungkin kan? Nanti saya perbaiki. Ya, iya. Kamu buatnya jangan ini pakai logika juga, karena mudah sekali kalau bangunan 3 dimensi ini memudahkan kita berpikir secara 3 dimensi. Jadi kalau selama ini pakai SketchUp itu belum tentu dapet. Kalau buat pakai market seperti ini baru kelihatan ya. Tapi tetap kamu harus gambar secara realistis atau bentuk masanya ini harus realistis dalam skala yang realistis, bukan sekedar meletakkan ya. Kalau kita gambar 2 dimensi cukup kita kasih tulisan ini gedung Jasara Harja. Tapi kalau market 3 dimensi, kamu selain membuat ini tulisan Jasara Harja misalnya, bentuknya juga minimal lantainya kelihatan tuh berapa. Bangunan hotel kamu berapa? Jadi nampak skala ruang kotanya. Iya bisa. Pada prinsipnya kamu bisa merasakan nih skala ruang kotanya bagaimana. Ini bangunan berapa lantai. Ini berapa lantai, ini berapa lantai. Nah, kalau kamu buat bangunan dengan tinggi 10 lantai, bagaimana suasana ruang kotanya? Nah, itu nggak dapet kalau kalian buatnya pakai SketchUp. Itu ya, Diki ya, diperbaiki marketnya ya. Iya, Bu, siap, Bu. Oke, cukup untuk Diki. Kalian simpan dulu gambar apa kalian market ini. Yang mau diperbaiki silakan diperbaiki. Terutama bukan bangunan yang didesain ya, tapi seperti punya Diki tadi, bangunan sekitarnya itu lantainya ini diperjelas. Kayak Juhar tadi, kalau memang ruko ya, siapa tadi Vicky ya, ruko ya berarti rapat-rapat, tidak ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi perbaiki ruang bangunan-bangunan di sekitar perencanaan kalian. Nanti kita akan kembali lagi bicara market setelah kalian melakukan analisa ruang dalam yang menjadi materi kuliah kita hari ini ya. Sebentar. Oke, program ruang hotel. Jadi untuk perencanaan kalian berikutnya, saya tidak rekomendasikan kalian mendesain ke apartemen ya, fokus ke hotel saja, karena dua fungsi bangunan ini punya konsentrasi yang cukup tinggi ya. Jadi saya cuma bisa menyampaikan tentang program ruang hotel. Untuk apartemen, kalau kalian tidak ingin mengubahnya, kalau sudah sempat bikin apartemen, artinya sumber-sumber dan bahan yang kalian gunakan silahkan cari sendiri. Artinya untuk contoh atau penjelasan saya berikutnya, saya akan mengambil perencanaan ruang hotel untuk membuat kalian memahami proses perancangan keempat ini. Bisa dipahami ya, siapa aja yang di sini menggunakan desain apartemen. Oke, kita akan bicara program ruang, khusus hotel. Program ruang. Kalian sudah melakukan program ruang di tugas-tugas sebelumnya, dan saya tidak minta itu diperbaiki sebelum kalian nanti mengerjakan atau menerima materi kuliah hari ini. Jadi kalian bisa
melakukan revisi setelah menerima paparan mengenai kuliah apa itu program ruang. Program ruang itu adalah sebuah konsep programatik ya, program, ada programnya. Kemudian konsep programatik ini itu bukanlah solusi desain karena dia masih bersifat fungsional. Kalau kalian ingat dulu apa itu teori Vitruvius tentang arsitek ya, arsitek itu adalah fungsi, estetika, dan struktur ya. Nah, kita masuk ke fungsionalnya kalau program ruang ini. Jadi kalau kalian tadi di gubahan massa sebelumnya buat market itu bicara gubahan massa itu masuk ke bicara estetika. Nah, kita sekarang ke fungsinya. Kemudian di dalam program ruang adalah mempertimbangkan aspek psikologis dan estetis. Estetis di sini maksudnya tata ruangnya ya, kenyamanan ruangnya. Berarti lebih kepada feeling, bukan kepada visual, tapi bagaimana kalian merasakan ruang. Kalau secara visual, fokusnya tadi di gubahan massa yang kalian buat dengan bentuk maket. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Ya mudah-mudahan dipahami deh. Bu. Ya, bagi yang kurang-kurang sehat nanti silakan ulang-ulang lagi. Ini nanti saya rekam kuliahnya, kalian bisa akses lagi di YouTube. Nah, bicara program ruang, kita akan bicara mengenai bangunan dalam ruangan ya, ruang dalam bangunannya. Jadi kalau tadi di masa bangunan atau selama ini analisis fisik luar atau analisa site itu lebih kepada luar bangunan, maka di sini kita sudah pada fokus kepada dalam bangunannya sendiri, bagaimana ruang-ruangnya dan bagaimana ruang itu terbentuk dan bagaimana ruang itu disusun. Aspek yang terlibat dalam ruang itu yang pertama karakteristik ruang. Jadi yang namanya ruang itu dibentuk oleh ada benda-benda di sekitarnya ya. Ini untuk ruang dalam ya. Kalau ruang kota bisa nanti dibentuk oleh jalan atau pepohonan atau atribut kota. Nah, kalau untuk ruang dalam, ruang itu dibentuk oleh adanya lantai, adanya dinding, adanya langit-langit. Nah, setiap ruang dia akan punya karakteristik ruang yang berbeda. Misalnya ini saya ambil contoh kan ruang tidur ya. Ruang tidur dengan ruang kamar mandi, apa perbedaannya? Dari dinding, langit-langit, dan lantainya, ada nggak perbedaannya? Ada, Bu. Apa perbedaan lantai kamar mandi dengan lantai ruang tidur? Kalau lantai kamar mandi mungkin lebih dibuat nggak licin, Bu. Kayak material keramiknya. Kamar mandi untuk ruang tidur tidak licin. Oh, kamar mandi tidak licin. Oke. Untuk ruang tidur lantainya bagaimana? Mungkin keramik standar aja, nggak terlalu khusus kayak kamar mandi. Oke. Untuk kamar mandi dia harus beradaptasi dengan air ya. Itu untuk kamar mandi basah ya, ada kamar mandi yang kering. Nah, kemudian untuk soal lantai ada perbedaan. Nah, kalau di hotel biasanya lantainya itu dibuat memberikan kesan hangat, nyaman. Jadi bisa dibuat dengan bentuk pakai karpet ya atau karpet yang cukup tebal sehingga atau dibuat pakai kayu ya supaya dapat suasana hangatnya. Nah, kalau kita masuk ke kamar mandi langsung suasananya biasanya berbeda ya, ada feeling lebih dingin, dan ada kesan basah begitu. Nah, kemudian si Vicky ada Vicky? Dinding kamar mandi dengan dinding ruang tidur. Ya, Bu. Apa karakteristik ruangnya? Dinding kamar mandi sama ruang kamar tidur ya, Bu? Iya. Mungkin di dinding kamar mandi apa ya, bisa dibilang kamar mandi sama dinding mungkin lebih dinding kamar mandi pakai keramik sih, Bu.
Untuk apa keramik di dinding kamar mandi? Mungkin supaya gimana Bu ya, bisa bilang kena gimana ya, biar karena tempatnya air gitu Bu, jadi kayak enggak ke dinding itu, Tidak mudah basah ya. tidak usah basah ya, iya Fungsinya, Bu. tadi kan bicara fungsi, ya supaya jangan mudah tidak ini ya terlindungi dari air dindingnya, mudah dibersihkan. Oke, sudah bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, langit-langit atau plafon, apa beda plafon di kamar mandi sama kamar tidur? Siapa nih yang bisa jawab? Juhar, Juhar. Juhar, Iya Bu. apa bedanya? Kalau bedanya sih Bu, kalau misal dari desanya gitu Bu. Mm-mm. Kalau dari desanya itu kalau misalnya yang di kamar tuh kayak lebih indah gitu Bu. Sedangkan kalau yang di kamar mandi itu kayak biasa aja sih Bu gitu. Indah dan biasa itu coba kamu jelaskan lebih terinci. Apa yang indah itu? Surga itu indah juga katanya, tapi nggak tahu kita gimana ciri-cirinya. Kalau yang dari kamar kamar biasa itu Bu, kamar tidur itu kayak bentukannya gitu Bu. Maksudnya dari bentukannya gitu lah Bu. Dari bentukannya, sulit dijelaskan ya. Iya Bu. Plafon, misalnya di kamar tidur, plafonnya tidak begitu tinggi. Kemudian lampunya, suasananya hangat, lampu di atasnya. Jadi kalau tidur tidak silau atau bisa dimatikan. Kalau di kamar mandi pada titik-titik tertentu harus punya penerangan yang cukup terang, jadi tidak terpleset begitu ya. Atau bisa mencari hal-hal yang kecil, sabun, odol, mudah terlihat dan juga mudah untuk melakukan aktivitas di kamar mandi. Apalagi kalau ada kamar mandi kan biasanya tempat huka-huka ya, tahu huka-huka? Nggak tahu ya? Karena ini suasananya lembab dan kadang sirkulasi udaranya tidak baik, jadi sering ada hal-hal yang mengganggu psikologis di sini. Jadi benar-benar harus dipikirkan pencahayaan dan udaranya. Kemudian di dalam ruang ada pengisi ruang. Ini perabot di kamar mandi pasti beda sama ruang tidur. Bisa dilihat ya, kamar mandi ada wastafel, ada kloset. Bisa nggak ya kloset diletakkan di samping tempat tidur? Kan aneh ya, dan tidak nyaman ya. Kemudian utilitasnya baru elemen estetisnya. Kemudian di dalam ruang itu yang penting kita pikirkan aspeknya adalah manusia. Bagaimana nih aktivitas sirkulasi manusia di dalamnya. Ketika masuk sebagai tamu, dia letakkan barang di mana ya? Kan biasanya tamu bawa koper tuh. Kopernya diletak di mana? Terus dia akan kemana biasanya kalau kamu masuk hotel? Langsung ke tempat tidur atau kamar mandi? Di kamar mandi ini ngapain nih aktivitasnya? Terus kalau udah dari tempat tidur, biasanya ngapain? Misalnya nonton TV, maka TV-nya diletakkannya di depan. Atau mau duduk-duduk ke taman, baru dia ini. Jadi itu dibayangin manusianya bagaimana. Jadi kalau kita menyusun perabot di dalam sebuah ruang, mirip seperti bermain game ya. Kira-kira manusianya akan bergerak kemana aja. Kalian sebagai programmernya. Kemudian, nah yang keempat tuh aktivitas. Manusia dan aktivitasnya tadi ya yang sudah saya jelaskan. Pertimbangan untuk manusia juga pikirkan manusia ini kan macam-macam ya. Ada dia yang normal, jalan kaki, bisa jalan kaki, sehat ya. Ada yang dia pakai pakai kursi roda. Atau dia adalah orang yang difabel, tidak bisa melihat. Nah, itu dipikirkan di dalam perencanaan ruang. Apalagi kalau kalian mendesain bangunan yang sifatnya publik seperti hotel ini. Kamu harus pikirkan bagaimana pintu ini bisa diakses oleh orang yang dengan kursi roda.
Itu wajib dipertimbangkan. Jadi jangan nanti kalian kasih simbol di sini kursi roda, tapi pintunya nggak bisa dimasuki sama kursi roda karena kesempitan. Nggak boleh begitu ya, itu namanya arsiteknya tidak berintegritas, tidak beradab lah saya bilang ya. Tidak memikirkan fungsi, cukup kasih simbol, nggak bisa seperti itu. Kalian harus pikirkan, memang bisa dilewati. Di dalam hotel nanti ada pengujian bahwa ruangan ini memang bisa memenuhi standar. Jadi diperiksa ini oleh ahli bangunan gedung, bangunannya bisa nggak ini dilewatin oleh orang-orang yang difabel, karena itu wajib dipenuhi. Nah, masuk ke kamar mandi bisa nggak difabel, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu seringnya dilupakan nih sama arsitek. Jadi kalau bangunannya sudah fungsi hotel itu sudah harus dipikirkan. Kalau rumah tinggal mungkin kalian memikirkannya bagaimana orang yang sekarang tinggal di rumah tersebut ya. Tapi kalau fungsinya sudah hotel, kita harus memikirkan manusia jenis apa yang akan memasuki bangunan ini. Apakah dia orang bule, maksudnya bule orang Eropa yang tinggi besar ya, tentu bukaannya pintu jendelanya itu juga ada standarnya. Nah, ini gambarannya ya, karakteristik ruang, bagaimana plafon, pengisi ruang, manusianya ya, bagaimana mereka berinteraksi, terus aktivitasnya apa aja. Nah, program ini memang tidak bagian dari hal yang kesannya mungkin di perencanaan denahnya nggak langsung kalian lakukan ya, mungkin ada yang anggap remeh ya, tapi ini tidak bisa dilewati. Keberhasilan sebuah ruang itu dilihat dari bagaimana fungsinya itu mewadahi aktivitas. Kalau dia bangun buat ruang tidur, apakah memang bisa tidur di ruangan itu? Itu sederhananya. Kemudian untuk menyusun program ruang, di arsitek atau desainer itu harus mempertimbangkan aktivitas, perabot, dan si pengguna ruangnya tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, masuk ke sini ya, cara membuat program ruang ya. Ini kalian sudah ada yang menggunakan. Cuman saya memperlihat di standar ruang nih yang saya amatin nih. Saya kasih tanda juga perbaikan untuk beberapa UTS yang kalian kumpulkan. Standar ruangnya ditulis data NDA ya, data arsitek. Ada yang bikin disingkat-singkat nih kayak gini HDIS begitu. Nah, bukan upayakan. Dari mana datangnya standar ruang itu? Kenapa muncul standar ruang? Kenapa kita harus pakai standar ruang? Kenapa secara umum di standar ruang memakai data arsitek untuk analisa program ruangnya? Nah, cara memilihnya juga sebenarnya standar ruang ini kalian bisa gunakan data Nevrat, tapi juga bisa kalian buat analisa kalian sendiri. Tapi tidak boleh hanya sekedar tebak-tebakan. Walaupun asumsi itu punya dasar. Dan itu ditunjukkan dalam analisanya sehingga itu bisa jadi standar. Kalau nggak mau ribet, maka pakailah data arsitek. Tapi jangan hanya sekedar menulis data arsitek. Coba tunjukkan gambarnya. Ini perbaikan untuk program ruang kalian ya. Bagian mana dari data arsitek itu yang kalian ambil? Bisa? Semua pernah baca nggak buku data arsitek ini? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, misalnya ini untuk ruang tamu, ruang makan, ruang tidur anak. Ini kan hal-hal yang digunakan di ruang tinggal ya, rumah tinggal ya. Pakai human dimension interior space. Ada ini. Ini bisa kalau untuk ruang-ruang yang seperti ini bisa kalian analisa sendiri. Tapi kalau rajin buka bukunya ya buat seperti ini boleh. Bagus juga ya. Artinya pada prinsipnya semua yang kalian lakukan itu punya dasar. Nah, ini misalnya dia menggunakan ruang tamu pakai data arsitek. Dalam data arsitek, ruang tamu untuk anggota keluarga 3 orang anak dan tamunya, ini nggak dijelaskan tamunya. Ini perkiraan tamunya berapa orang harus dijelaskan. Baru dibuat kebutuhan dimensi ruangnya 3x3. Jadi di standar ruang ini mengatakan
bahwa untuk ruang tamu, untuk ini posisi tamunya kalau di denahnya ini ya. Nah, ini mungkin si pemilik rumah ada 3 kursi. Dengan ada 3 kursi bisa jadi ini tamunya 3-3-nya, maka dihitung total luasnya 3 kali 3 ini 3, lebarnya 3, panjangnya 3. Maka dibuatlah satu ruang 3 kali 3, 9 kali 9 meter persegi. Nah, setiap ruang dihitung seperti ini. Untuk standar hotel kalian mulai dari ruang tidurnya. Ruang tidurnya mau pakai luasan berapa? Oke. Data arsitek ya, kita buka dulu data arsitek. Nah, ini ya. Ini data arsitek untuk hotel. Oke, dia buat hotel, ada fungsinya kantor, dapur, penerimaan. Nah, muncul denah-denahnya. Oke. Awalnya dari gambar tadi. Nah, kamar tidur ini ya. Ini motel berarti bangunan hotel tapi untuk lingkup yang lebih kecil. Ini gambar apa nih? Simbol apa nih? Tahu nggak ini simbol apa? Lemari. Ini simbol apa nih? Kloset. Kloset. Ini apa? Wastafel. Wastafel. Ini apa? Setahu saya sih kalau silang kayak gitu void, Bu. Void. Di dalam kamar mandi ada void. Bisa dong nengok dari atas. Makanya agak bingung. Coba tebak. Tahu kalau itu. Karena ini data arsitek yang sering kalian gunakan nih. Kalau nggak bisa baca gambarnya, bahaya. Apa coba? Siapa yang bisa tebak itu apa ya? Kalau di dalam kamar mandi dikasih tanda silang. Apa kira-kira perabot di dalam kamar mandi? Selain kloset, bathtub, apa mungkin dimensinya seperti itu? Bathtub itu 4 persegi panjang atau 4 persegi sama sisi? Bujur sangkar. Ini kan hampir bujur sangkar ya, dari rasio sisinya udah kelihatan nih bangunan perabotnya nggak mungkin bathtub. Apa selain bathtub? Di dalam kamar mandi selain bathtub apa? Nggak punya ya di kamar mandinya ya? Atau area shower, Bu? Shower. Ya, shower. Nah, ini sudah bisa nebak ini apa nih? Apakah ini lemari? Ini kira-kira apa nih? Kursi meja. Kursi meja. Ini apa? Jangan sampai salah ya. Ini apa? Pintu. Pintu. Ini apa? Jendela. Jendela ya. Ini apa? Jendela. Nggak tahu. Itu mungkin lemari, Bu. Ya, terus ini apa? Berarti itu bed. Iya, bed. Jadi cara menggambarnya juga di buku ya. Kalau ini standar ya kalian harus pahami. Ini apa? Jadi ini kan tertata oleh dibentuk dulu perabot-perabotnya. Baru bisa diperhitungkan kira-kira untuk lebar 5,5 perabotnya berapa banyak, berapa kapasitas kamar ini. Nah, seperti itu cara membuat dari standar ruang. Nah, jadi tidak mesti memang kalian pakai data arsitek. Bisa jadi ada ruang-ruang yang tidak ada di data arsitek. Itu kalian bisa buat sendiri, tapi kalian gambarkan dulu perabotnya di dalam apa aja.
Bisa diasumsikan dulu, ditata bagaimana perabotnya, baru kalian ukur dengan bentuk perabot seperti ini, diletakkan seperti ini, berapa luas ruangannya, itu kemudian kalian buat di standar ini, di sini. Jadi misalnya kalian buat standarnya asumsinya itu harus kalian gambarkan. Bangunannya itu isinya apa aja, ruangan itu isinya apa aja. Satu ruangan itu. Ini sudah kelihatan ya, ini untuk membuat standar ruang. Jadi perbaiki nih standar-standar ruangnya. Kalau kalian pakai data arsitek, screenshotkan, ambil cuplikan gambarnya yang menunjukkan berapa ukuran untuk ruangan tersebut. Jadi kalau tadi pakai dapur, membuat luasan dapur, kalian pakai data arsitek, Nefret. Nah, dapurnya kalian buat mungkin yang polanya seperti ini, dapatlah berapa ini totalnya nih. 1 tambah 1,5 tambah 0,80 cm, ini sekitar lebarnya berapa. Ini untuk yang kalian gunakan di dapur hotel. Ini berguna kalau kalian memang tidak sempat ini ya mempelajari ruang-ruangannya. Jadi bukanya data arsitek. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Kalau bingung silakan ditanya ya, ini sudah masuk ke hal yang detail dalam perencanaan. Nah, ini kamar hotel ya, dia buat tipikal kamar hotel. Nah, ini apa kira-kira ini? Beta. Jadi untuk kamar hotel kalian sudah bisa kalian konsep tata ruangnya bagaimana, pola perabotnya, sehingga dapat satu kamar hotel berapa. Jenis kamar hotel itu ada beberapa pilihannya, ada yang standar, ada yang deluxe ya, ada yang model royal. Jadi tidak satu tipe semua. Nah, kalian desain per tipe itu bagaimana ruangannya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, setelah nanti kalian hitung per ruangan di hotel, dapat satu luasannya apa, nanti ini ditotal semua. Misalnya 9 tambah, ini sekitar 5 ya. 9, 5 tambah 5, sekitar 19, totalnya 19. Dapat total ruangan, baru kalian bisa tambahkan untuk sirkulasi. Jadi untuk menuju ruangan itu kan butuh sirkulasi. Nah, silakan tambahkan 30%. 30% ini hasil penelitian ya. Jadi bisa dicek nanti penelitian apa yang menggunakan sirkulasi 30%. Ini minimal ya. Kalau 15% nanti tidak nyaman. Artinya orang jalan saling bersinggungan. Nah, kalian tambahkan 30% dari luas total ruangan yang kalian gunakan. Misalnya hotel ya, luas total hotelnya setelah hitung itu ruang tidur, lobby, ruang pertemuan, dapatlah sekitar 100 meter persegi, baru ditambahkan 30%. 30% dari 130. Nah, itulah bangunan seluruhnya, luas bangunannya. Jadi kemarin kalian menghitung luasan lantai ya, kalian perkirakan berdasarkan aturan kota. Nah, ini kalian perkirakan berdasarkan hitungan ruang per ruangnya, program ruangnya. Jadi dapat berapa. Untuk mudahnya kalian hitungnya pakai Excel. Jadi totalnya bisa di setting atau di setel. Nah, ini contoh program ruang hotel ya. Ini data-data arsitek yang dipakainya. Bisa pakai studi banding, bisa pakai asumsi ya. Kalau kalian pakai data arsitek, kalian harus tunjukkan bagian data arsiteknya yang mana, kalian screenshot. Jadi tidak sekedar comot-comot tulis DA, HD, terus itu sudah jadi standar, nggak bisa ya. Kalian harus buat sendiri. Harus benar-benar buka ini tadi,
data arsitek, kalian screenshot. Ini gambarnya ini, kalian ambil layar potongan gambarnya, baru kalian hitung perkiraan luasnya berapa, total luasnya. Nah, seperti ini ya. Dia tentukan nih, diperkirakannya hotelnya menampung sebanyak 159 kamar. Dari mana datang 159 kamar ini? Siapa yang bisa kira-kira jawab? Untuk hotel kalian perkirakan berapa jumlah kamarnya? Nggak tahu. Ini nggak tahu apa sudah offline semua ini ya. Bilang aja kalau nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, bagaimana supaya kita tahu berapa idealnya ruang tidur hotel yang kita desain? Itu adanya di studi kelayakan. Namun prinsipnya kalian harus tahu begini ya, saya jelaskan aja. Jadi perkirakan untuk hotel kalian nanti sekitar berapa ya? 200 kamar ya. Dan hitung berapa kamar yang mau digunakan. Oke. Misalnya saya tunjukkan ini ya sebentar. Bisa ya kelihatan ya tayangan saya ya. Nah, yang hitung ini sebelum perencanaan ada namanya studi kelayakan. Arsitek harus bisa juga menghitung bagian ini. Jadi di dalam proyek perencanaan itu ada dia studi kelayakan itu juga mampu dilakukan oleh seorang arsitek. Jadi dia meneliti idealnya berapa kamar yang bisa disediakan oleh hotel yang baru agar hotel itu nanti ada pengunjungnya. Jangan sampai kita udah bangun mahal-mahal terus tidak ada yang menggunakan hotel itu karena dalam kota itu hotel udah banyak. Sudah overload ya, banyak pilihan hotel. Nah, itu yang pertama harus dipertimbangkan. Ini contoh ya. Dia menghitung dulu berapa jumlah wisatawan dalam 4 tahun terakhir dan berapa jumlah kamar yang tersedia di dalam kota tersebut. Ini lingkup kota ya, lingkup kota. Kemudian dari perbandingan itu bisa dilihat berapa jumlah kamar dan jumlah kapasitas hotel yang tersedia, kamar hotel yang tersedia. Dari situ dia bisa hitung kebutuhan kamar ada berapa untuk kota tersebut. Dan dihitung selisihnya kira-kira berapa. Nah, dari sekitar ini 405 kamar ini berapa kamar yang mau diambil untuk hotel yang mau kita bangun. Nah, di sini hitungannya sekitar 159 kamar. Jadi ini contohnya cara menghitung dia begini ya. Sehingga ini kalau kita mau ngambil proyek hotel yang punya uang, yakin bahwa kalau kita bangun hotelnya, kalau dia membangun hotel, hotelnya akan ada pengunjungnya. Jadi diyakinkan begini, ambil data-data kota, baru lihat bahwa memang kota tersebut punya kebutuhan untuk penambahan hotel karena kunjungan di kota tersebut ramai. Baru berapa yang bisa kita sediakan, nggak usah semua yang 405, ambil sebagian berapa persennya saja. Oke, sampai di sini ngerti nggak ya?
Cukup jelas? Jelas, Bu. Yakin? Untuk perhitungannya sih masih kurang, cuman mungkin nanti pelajari lagi. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi untuk kamar kalian, coba nanti hitung perkiraannya 200 kamar ya, maksimal ya. Dan hotelnya ini ada jenisnya ya, kalau hotel ya, ada bintang 4, bintang 5. Nanti kalian lakukan dulu penelitian kecil. Di Medan ini berapa hotel bintang 5, berapa hotel bintang 4. Sampai bintang berapa sih hotel? Sampai bintang 7? Di, Ya, di Medan 5 Bu. bintang 5. Bintang 5 itu apa, Vicky? Eh, di JW Bu, Batu JW Grand Marriott Aston, ya. JW Grand Marriott, Aston, Grand Aston ya. sama Grand Angkasa Bu. Ya sekarang udah ganti sih. Nah, oke. Biasanya kalau presiden datang ke Medan nginepnya di mana? Hotel apa? Nggak pernah pula ngikuti presiden ya. Nah, dia akan melihat kelasnya ya. Kelasnya biasanya dia ke Hotel Marriott. Kenapa ya di Hotel Marriott yang kesannya itu punya Amerika itu? Nah, ada standar keamanannya di situ kan. Kemudian kelasnya dia ambil kelas yang tertinggi. Nah, untuk bangunan kalian yang sampai 10 lantai, harusnya desainnya ada bangunan hotel bintang berapa? 5 Bu. Dipilih 5 ya. Fasilitas bintang 5 itu ada standarnya. Jadi coba dicari nanti sebagai tugas. Tadi kan ada yang nggak mau bikin kolam renang tuh, yang nggak bikin kolam renang kayak Johar. Kalau bintang 5, apakah dia harus bikin kolam renang? Ah, itu coba dicek ya, standarnya itu ada punya perhotelan. Silakan nanti dicari datanya. Bintang 5. Jadi sudah fokus ke bintang 5. Untuk ruang tidurnya maksimal nanti dari standar itu bisa dilihat sih. Sekitar 150 ke 200 ya jumlah ruang tidurnya ya. Silakan ini dicatat untuk kalian nanti siapkan di desain. Ini harus ditetapkan karena jumlah ruang tidur ini nanti menentukan semua besaran ruangnya seperti restoran. Berapa perbandingan restoran yang harus disediakan untuk kapasitas 200 ruang tidur. Soalnya 200 ruang tidur itu untuk berapa orang? 200 kali 2 ya, 400 orang ya. 400 orang. Ya 200. Sekitar 300 kamar lah ya, 300. Jadi kalau bikin acara sebanyak berapa? 600 orang bisa ditampung oleh hotel tersebut. Nah, kalau 600 berarti restorannya adalah ruangan yang memenuhi orang makan untuk 600 orang. Berarti ruang restorannya harus disiapkan untuk 600 orang. Maka bukalah data arsiteknya yang tadi 600 orang itu berapa? Data arsiteknya misalnya di dapur untuk satu orang berapa digunakan luasnya. Nah, ini ya. Untuk restoran 1,1 meter persegi per kamar. Jadi kalau kamarnya itu ada 300 kalilah 1,1. Begitu ya. Nih polanya nih. Kalau untuk ruang serbaguna itu perlu nggak? Ruang serbaguna kalau kalian memakai data arsitek silakan cari ruang serbaguna ada standarnya nggak di sini berapa kali berapa. Kalau tidak ada caranya ya buat analisa sendiri. Setahu saya ruang serbaguna itu ada. Maksudnya ruang serbaguna ini ruang pertemuan kan? Misalnya acara pernikahan diselenggarakan di situ. Iya, nah itu berarti kapasitasnya ruangnya berapa? Misalnya tamu disiapkan di ruangan tersebut kapasitasnya 500 orang. 500 orang di dalam ruangan itu. Maka berapa luasan ruang serbaguna yang harus kita siapkan? Di sini dikalikannya berapa? 1 kali 1 ya. Ini angka 1 kali 1 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari hitungan seperti ini. Nih digambar dulu perabotnya. Ngapain di dalam, baru dikali luas.
Baru dapatlah angka ini. Nah, misalnya restoran. Restoran itu isinya apa? Meja makan sama kursi, ya kan? Berapa besar meja makan untuk makan satu orang? Dan berapa kursi untuk satu orang? Gambarannya yang ini ya. Tadi. Kemudian dihitung jumlahnya untuk satu meja makan dan satu kursi, luasnya berapa? Dapatlah tadi 1,1. Jadi prinsipnya begitu ya, cara mendapatkan angka ini. Jadi angka ini kan untuk orang dihitung oleh Sinefrot ini, penulis bukunya, itu mengukur besar badan orang Eropa. Orang Indonesia kan lebih mungil nih badannya, jadi ini bisa lebih kecil angka-angka ini. Nah, kalau kita merancang hotel tentu pikirkan tadi kan aspek manusia. Manusianya kan ada yang jenis orang Asia, ada orang Eropa. Ambil yang paling maksimal supaya setiap orang bisa masuk, maka dipakailah ukuran badan Eropa. Kalau kita sudah mendesain ukuran orang yang paling besar, tentu orang kecil bisa masuk. Gitu ya, makanya dibuat seperti ini. Boleh kalian pakaikan data arsitek untuk standar ruang kalian. Nah, ini ruang rapat. Jadi kalau ruang serbaguna itu nggak jauh itu dengan ruang rapat ya, 1,1. Jadi misalnya kapasitas ruangnya untuk 500 orang direncanakan ruang pertemuannya, maka 500 kali 1,1 sekitar 550 ya untuk ruang rapatnya. 550 itu ukuran berapa kali berapa? Itu udah bisa digambar seperti ini. Jadi caranya bisa kalian buat dulu gambar, baru kalian hitung luasan per meter persegi, atau kalian lihat data arsitek, dapat 1,1, dapat luasan totalnya, baru kalian gambar tuh. Dengan standar begitu ruangannya, perkiraan bentuk ruangnya seperti apa. Jadi sudah saling ini ya, saling mendukung dia. Bisa berbagai teknik. Tapi prinsipnya kalian hitung tuh ruangannya. Oke, nah di sini di contoh ini dia tentukan nih 159 kamar. Nanti kalian tentukan, hitung berapa kalian tetapkan kamar yang kalian akan desain. Karena itu akan menentukan seluruh ruangan di dalam hotel tersebut. Pada perencanaan yang dicontoh ini dia menetapkan 159 kamar. Oke. Untuk restorannya dia hitung masing-masing. Jadi fungsi restoran dihitung sendiri, jangan digabungkan. Untuk zonasinya dia masukkan ke kegiatan penunjang. Bu, Ya. nggak di share screen lah, Bu. Oh, sorry. Udah lama ya nggak di share screen ya? Kalian kayak mana memahami? Udah, oke. Hebat juga kalian ya jadi dukun tadi ya. Ya, untung diingatkan. Baik, ini tadi dia menetapkan 159 kamar berdasarkan data Nefret tadi. Ini tadi nampak nggak yang ini ya? Ini udah muncul tadi, sempat. Belum, Bu. Lama juga kalian baru mas tahu. Oke, restoran misalnya 1,1 untuk kapasitas 200 kamar tidur. Ya. Dari 200 kamar tidur dapat luasan per orang 1,1 ini standarnya. Maka restoran yang kalian siapkan itu adalah 200 kali 1,1 seperti ini ya presentasinya ya. Nih. Dapat dia di datanya diambil dari HRP. Mana HRP-nya ini? HR ya. Dari 1,5 dia kalikan jumlah kamar, dapatlah total 238. Ini perkiraan. Baru untuk minibar dikalikan, ini standarnya 1,4 per kamar. Jadi kalau udah ditetapkan kamarnya, dikalikan dapatlah sekitar 200-an. Gitu ya. Nah, 40 kali 50% kali loss untuk dapur, maka dapatlah presentasinya gini.
Untuk fungsi restoran, ditotalkannya dulu jumlahnya, baru ditambahkan sirkulasinya. 30% dari total jumlah, ini yang setelah dihitung per satu fungsi ruangan di dalam restoran. Jadi restoran itu ruangannya ada ini ya, main dining, dapur utama, lavatory, minibar dan cafe shop dan terakhir kasir. Di total jumlahnya 700-an. Dari 700-an ini ditambahkan sirkulasi, maka dapatlah total restoran sebesar ini 986 meter persegi. Nah, ini nanti untuk bahan kalian membuat denah. Bisa dibantu dengan membuat simulasi ukurannya berapa. 986 ini berapa kali berapa? Misalnya 98 kali 10. Berarti memanjang begitu ya perkiraannya. Jadi ini untuk membantu di awal. Bisa lebih besar sedikit atau lebih kecil jangan, karena sirkulasi 30% ini udah minimal ya untuk sirkulasi. Lebih besar lebih baik, tapi jangan besar kali, karena besar kali juga artinya boros. Karena setiap meter persegi bangunan itu biaya, jadi duitnya harus pas. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, jadi dalam hotel kalian nanti ada dia fungsi utama seperti ruang tidur, kalian hitung seperti ini ruang tidurnya. Di ruang tidur itu kalian buat fasilitasnya apa? Kamar mandi kah? Ada terasnya kah? Ada ruang pantry-nya kah? Ya, tergantung jenis kamarnya. Baru kelompok ruang penunjang kayak restoran. Dibuat tersendiri, hitung sendiri totalnya. Bu, Silakan Ida. kalau misalnya kita dapat data ukurannya itu dari kayak jurnal orang, gimana Bu? Tapi dia berdasarkan dari data arsitek juga gitu. Cek ke data arsiteknya. Data arsitek kalian bisa akses kan? Buka di data Bisa, arsiteknya. Bu. Karena seringnya jurnal ini juga kalau bagus jurnalnya ya. Tapi kalau dia punya sumber, itu gunanya kalau udah ditampilkan sumber, kita bisa ke sumbernya ini, buka. Benar nggak dia pakai data arsitek? Kalau udah punya buku data arsitek, langsung ke data arsitek, jangan pakai jurnal. Kecuali ada fungsi ruangan yang tidak ada di data arsitek, yang butuh asumsi. Itu bisa kalian langsung buat asumsi, nggak ada masalah sumbernya asumsi ya. Nah, untuk asumsi juga caranya, yang penting prinsipnya kalian punya tahu dari mana datangnya asumsi itu. Jangan sekedar kayak dukun, tebak-tebakan, oh ini perlu 300 meter persegi, enggak. Munculnya asumsi juga sama dengan prinsip ketika data arsitek ini dibuat, dia hitung dulu orangnya berapa, perabotnya apa, dan ngapain aja di ruangan itu, disimulasikan dulu, baru dikali per meter persegi berapa itu luasannya. Inilah yang digunakan standar. Jadi kalian sebenarnya bisa bikin data arsitek sendiri. Bisa ya, sementara ya. Jadi kalian kalau mau pakai data arsitek silahkan ya, untuk bicara standar ruangnya ataupun buku-buku program ruang seperti ini ya. Bu, sebenarnya Bu, kalau misalnya kayak ruang-ruang genset, ruang mekanik atau ruang gudang elektrikal itu biasanya Bu sisa dari sirkulasi total semua atau bisa kita cari langsung? Itu bukan Untuk sisa, nggak boleh sisa itu. Misalnya ruang mesin. Ruang mesin, kalau mesinnya 3x3, boleh nggak kamu kasih kalau sisa ruangnya cuma 1x1? Mesinnya 3x3 besarnya. Nggak boleh kan? Karena kan kita harus pikirkan mesinnya harus bisa masuk ke ruangan itu. Mesin-mesin untuk AC itu kan besar benar itu ya, ada 2x2, 2x3. Nah, kalau dia ruang sisa, yang tersisa misalnya cuma 1x1, 1x2, kan nggak mungkin. Makanya ada asumsi. Data arsitek itu tidak akan bisa menghitung ke sana. Karena data arsitek ini buku tahun berapa ini ya? Coba kita lihat buku tahun berapa ini data arsitek ini. Ini
2002. Teknologi itu berkembang setiap hari, pasti ada penemuan baru setiap hari. Apalagi mesin-mesin. Jadi kalau sudah menggambar di mesin, kalau arsiteknya udah mau menyediakan ruang mekanikal elektrikal, kalau di dunia kerjanya dia survei dulu itu, mesin itu berapa besar, baru disediakannya ruangannya sebesar itu. Nggak boleh kekecilan. Kalau kebesaran masih lebih bagus, tapi kalau kekecilan itu mubazir. 2002 dengan tahun 2021 ada 20 tahun yang tidak terdata sama si Nefrot ini penulisnya. Itulah nanti caranya kalian menganalisanya dengan asumsi. Makanya perlu tahu cara membuat asumsi. Jadi tidak semuanya menggunakan data arsitek ya. Jadi ilmu pengetahuan yang kalian pakai ini 20 tahun lalu. Harusnya bukunya yang update ya. Tapi kenyataannya banyak ilmu membuat data arsitek ini tidak berkembang, masih pakai buku-buku tahun segini. Bisa dipahami ya? Pada prinsipnya kalau kita mau bikin ruangan, berapa besar manusia penggunanya, berapa perabotnya, apa saja sirkulasi, apa saja aktivitas di dalamnya. Dari situlah kita bisa menentukan besar ruang. Nih prinsip ini tadi. Ruangnya untuk apa? Kalau mesin tentu tinggi mesinnya ada perawatan mesinnya ya kan yang mungkin naik ke atas. Pengisi ruangnya apa aja perabotnya, manusianya apa aja, aktivitasnya apa aja. Jadi ini yang diperiksa. Ruangnya bisa nggak untuk aktivitas aspek-aspek ini? Kalau ruang yang umum, mudah ditemukan atau sering dipakai, bisalah pakai data arsitek. Kalau tidak ada di data arsitek, maka kita pakainya asumsi. Bisa kalian tidak pakai data arsitek, langsung ke asumsi, tapi buat seperti ini. Nih, gambarin. Digambar dulu pola ruangnya, udah ini jadi standarnya. Nah, perabot-perabot ini, kenapa besar tempat tidur ada 3 kaki, 6 kaki? Itu munculnya dari mana? Kalau kalian buka data arsitek itu muncul dari sampul nih. Di sampulnya udah kelihatan. Lebar badan kita, tangan kita, kaki kita. Jadi semua ukuran perabot itu berdasarkan tubuh manusia. Kenapa lebar kursi itu 60? Karena lebar panggul kita itu nyamannya ya berapa? Coba pernah ukur nggak lebar pinggang kita ini? Sekitar 40. Kalau pas-pas 40 pasti nggak enak duduknya kan? Karena kan ada, coba bayangin kalau kalian duduk, ada lebih sisa kiri kanan kan, tapi tidak juga berlebih sekali. Nah, buatlah jadinya lebar kursi, umumnya lebarnya 60. Jadi kalau sudah jadi arsitek, coba diukur nih, perabot-perabotnya. Kalau kita bicara program ruang, sudah mulai diukur nih. Tinggi kursi berapa, tinggi meja kalian yang kalian gunakan sekarang nyaman tidak? Coba hitung. Tingginya dari lantai berapa? Coba pakai meteran. Berapa tingginya? Kalian pegang meteran sekarang? Coba ukur berapa lebar kursi, berapa lebar meja tempat kalian sekarang. Itu perabot rata-rata ukurannya sudah umum ya, karena pakai ini, hitungan manusia ini. Hitungan manusia yang berdasarkan ya data arsitek bisa membantu. Ini kan gambar Vitruvius dulu ya, manusia Vitruvius. Nah, ini nampak ini kursinya berapa, kemudian sirkulasinya, jarak tempat tidur ke kursi berapa nyamannya. Kalau 30 bisa jalan apa enggak? Ini kan manusianya nih. Kalau kita gambar di sini manusia dari segi atas, dia masih ada ruang sisa kiri kanan. Nah, ini lebih jelas ya. Kalau di restoran. Jadi ini dihitung 24 ini pakai ukuran Eropa ya, pakai kaki ya. Inci, pakai ukuran inci. 23 inci badannya, ininya 16 inci ya. Tingginya untuk berapa orang,
Kalau dia berdiri masih nyaman nggak mengganggu si pengantar makanan. Jadi kalian mendesainnya efektif ruangnya. Ini munculnya si asumsi seperti ini ya. Kalian hitung aktivitasnya, perabotnya, jaraknya. Baru nanti dapatlah seluruh ruangannya berapa nih, A. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Jadi kalau restoran nanti coba ditata ini. Oke. Sampai di sini ada yang ditanya? Jadi tugas kalian mencari data ini. Jenis hotel dan standar layanannya. Ini bisa data BPS ya, coba dicari berapa jumlah hotel di Medan, kapasitas ruangnya. Berapa jumlah yang menginap per jenis hotelnya. Terus jenis-jenis kamar hotel, berapa jenis, dan ruangannya bagaimana. Terus interior ruang setiap kamar hotel. Ini khusus untuk desain kalian. Ini nggak usah deh, ini nggak usah dulu ya. Jenis kamar hotelnya dan bagaimana setiap isi ruangannya. Jadi misalnya kamar hotelnya standar, isinya bagaimana? Ya, ini misalnya kira-kira ini ruang apa nih? Jenis hotel apa? Standar ruangnya. Misalnya ini ditentukan hotelnya standar ya. Standar, tipe standar, ukurannya 6 kali 3,5, isi ruangnya ada kamar, ruang tidur, ada ruang nonton TV, ada pantry-nya. Jadi yang ini khusus untuk yang kalian desain di perencanaan kalian. Jadi jenis hotelnya jangan cuma satu, jenis kamarnya. Untuk itu kalian perlu survei jenis hotel di hotel bintang 5 itu berapa. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau bisa ngambil apartemen dari awal gimana, Bu? Apartemen sudah bisa bikin program ruangnya lah ya. Saya sarankan sih pindah aja ke hotel. Lebih maksimal mendesainnya. Ruang-ruangnya. Kalau apartemen sulit ya. Saya nggak bisa sampai menjelaskan ke sana. Kalian silakan cari datanya sendiri. Karena lebih tinggi kerumitan desain hotel dibanding apartemen ya. Kalau di hotel ini kalian punya fungsi yang harus dipenuhi seperti fungsi rekreasi, kolam renangnya, terus ada ruang pertemuan. Misalnya tadi bilang gedung serbaguna ya untuk acara pesta, itu harus ada di dalam hotel. Atau meeting room paling tidak, ruang rapat. Jadi kalau hotel ini kan gunanya kalau orang berkunjung ke suatu kota, tidak ada tempat penginapan dan perlu rapat, itu yang diwadahi di sebuah kota. Kalau di daerah-daerah rekreasi misalnya wisata mungkin dia tempat istirahat, tapi kadang-kadang juga dijadikan tempat rapat. Makanya kalau ada pemerintahan kan kadang-kadang dia bikin rapat di luar kota sekalian untuk mengakrabkan pegawai-pegawainya. Gitu ya. Siapa tadi yang apartemen? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya itu siapa? Saya nggak lihat. Siapa? Febri. Iya, Bu. Juara juga, Bu. Juhar juga. Pindahlah ke hotel ya. Oke, Bu. Jadi dibuat tata ruangnya. Di hotel itu ruangannya apa saja. Tapi
Kalau kalian dapatkan ini, klasifikasi jenis hotel dan standar ruangnya nanti bisa kelihatan. Jadi hotel itu ada bintang 1, 2, 3, 4, 5. Ada hotel Melati. Desain kalian hotel bintang 4 atau 5 lah ya. 4 atau 5, kalian lihat standarnya itu apa saja. Jenis ruangnya apa saja yang harus dipenuhi, kemudian minimal berapa kamar itu. Kalau jenis hotel bintang 5 dia akan ada penetapannya. Jadi cari dulu standar perencanaan hotelnya. Bu, kalau misalnya kayak ruang-ruang tadi Bu, kayak ruang mekanikal, elektrikal itu Bu, biasanya cocoknya diletak di mana Bu? Biasa kalau di apa dia tuh, apakah di baik di core atau di basement? Tergantung pada besaran luasan site-mu. Jadi yang pertama kalau kita mau mendesain ini, fungsi utamanya dulu kita selesaikan. Udah dapat berapa kamar tidur yang harus kalian bangun. Kalau bintang 5 misalnya kapasitas bintang 5 itu 200 tempat tidur ya. 200 kamar tidur. Beda ya kamar tidur sama tempat tidur. Dari situ bisa kita hitung berapa besaran utilitasnya. Mesin AC-nya, mesin pompa airnya. Nah, dengan besaran seperti itu kita letakkan di mana? Kalau udah bicaranya letakkan di mana, bisa di dalam bangunan, bisa di luar bangunan. Kalau kita letakkan di luar bangunan, pertanyaan berikutnya apakah lahannya cukup? Kalau lahannya cukup, sebaiknya buat di luar supaya aman. Misalnya terjadi ledakan di mesin, gedungnya itu masih cukup stabil. Kalau tidak cukup, maka pilihannya di basement. Sama dengan kasus bagaimana kita merencanakan parkir. Lahannya cukup luas tidak? Kalau cukup luas sebaiknya di lahan saja. Kenapa nggak di basement? Karena biaya basement itu 3 kali bangunan yang di atas. Mahal banget kan? Misalnya untuk lantai 1 kita bangun per meter aja 10 juta. Di bawah untuk basement itu 30 juta per meternya. Jadi menggunakan basement itu penuh dengan hitungan ekonomis. Jadi umumnya kalau lahannya cukup, maka digunakan di luar bangunan. Kalau kita bikinnya di basement untuk utilitas, pertimbangannya itu juga. Kalau nggak ada lahan yang cukup, maka pilihannya di basement. Nah, basement ini mahal pertama. Kemudian proses sirkulasinya dipertimbangkan, asap, getaran mesin-mesin itu kan harus dihitung itu. Jadi ada perlakuan agar getaran itu tidak merusak bangunan. Teknologi bisa meredam itu. Tentunya bicara teknologi harganya juga naik, mahal. Jadi pilihannya seperti itu ya Vicky. Untuk saat ini kalian hitung dulu sebenarnya untuk hotel dengan perkiraan desain kalian 8 ke 10 lantai, berapa kamar yang kalian siapkan untuk jenis hotel kalian? Apakah 200 sampai 500 ya kalian tetapkan masing-masing nih, minggu depan saya cek. Ketika menetapkan itu ada dasarnya. Apakah dari tadi standar yang sudah saya suruh tugaskan? Klasifikasi jenis hotel ini dan standar layanannya. Kalau ini cara menghitung tadi, ini simpan aja ini dulu, minggu depan kita bahas. Tapi minggu depan kalian sudah bisa mempresentasikan hotel kalian berapa jumlah kamar. Jadi saya tulis ya. Berapa jumlah kamar hotel kalian? Apa saja jenisnya? Misalnya standarnya berapa?
Deluxe-nya berapa? Deluxe kalau ada ya, berapa? Atau ada jenis yang lain kah? Sudah? Nah, terus ke jenis sarana pendukungnya apa saja? Sesuai dengan standar hotel itu kalau bintang 5. Misalnya, apakah ada kolam renang, ruang pertemuan, atau apa? Jadi minggu depan kalian sudah tentukan ini berdasarkan standar. Bisa? Bisa Bu. Setahu saya dari tugas kalian belum ada yang menentukan jumlah kamarnya berapa kan? Benar ya? Iya Bu, belum. Belum ya? Ida, berapa jumlah kamar hotelmu? Lupa Bu. Setahu saya Kemarin udah dihitung sih. sudah dihitung. Besok tampilkan minggu Cuma- depan. Setahu saya belum ada yang menetapkan berapa jumlah kamarnya. Kemarin saya cuma perkiraan Bu, Ah, untuk banyaknya ruang. sampai 200 enggak? Enggak Bu, bentar Bu. Nanti cari kenapa angkanya 200 dengan sumber yang kalian coba googling lah ya di internet ya, pakai standar apa. Bisa dengan cara membandingkan hotel di sekitar Medan. Jadi standar itu boleh pakai standar data arsitek, tapi bisa juga misalnya caranya membandingkan data, sebentar saya kasih contoh ya. Kemarin saya bikinnya 250 kamar. 250 kamar. Nah ini misalnya dengan ini jumlahnya ya. Ini kelihatan layarnya nih. Nanti saya share ya di materi kuliah, jadi kalian bisa baca-baca. Nah ini dia bandingkan hotel di sekitar di kota tersebut, jumlah kamarnya ya. Jumlah kamar deluxe-nya itu ada 144, ada junior. Ini penamaan ini tergantung hotel ya. Tapi setahu saya ada standar untuk hotel bintang 5 untuk luasan kamarnya dan jumlah kamarnya itu ada. Bintang 5 itu kapasitas berapa? Misalnya kapasitasnya 500 ke atas, maka kalian pilih yang mana berapa 500 ke atas itu misalnya 500 atau 550. Minggu depan itu udah ditetapkan masing-masing kalian. Kemudian ini dia bandingkan hotel-hotel 4 hotel ini, baru dari sini dirata-ratakannya. Ya, jumlahnya berapa. Dirata-ratakannya dia gunakan hotelnya seperti ini ya. 159. Oke, bisa seperti itu. Berapa hotel yang kalian pilih. Tentu datanya ini bisa kalian cari di internet ya, di googling ya, hotel Marriott itu berapa. Karena hotel bintang 5 nggak banyak ya di Medan ya. Paling cuma 3 ya. Marriott, Grand Aston. Satu lagi ya bekas hotel angkasa itu. Cuma 3 itu kayaknya. Nah itu bisa kalian survei dulu 3 hotel itu berapa jumlah kamarnya itu. Dan fasilitas pendukungnya apa. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, jadi minggu depan silahkan kerjakan keluarannya ini ya, kamar hotel kalian berapa, dengan dasarnya apa. Sama Cambridge Bu, 5 Bu. Cambridge nggak bintang 5 itu. Iya Bu. Bintang 5 itu Marriott.
Grand Aston. Cambridge itu hotelnya apartemen kan, bukan hotel. Nah, berapa jumlah hotel kalian? Apa saja jenis yang kalian tentukan dan sarana pendukungnya. Untuk menentukan ini semua ada dasarnya. Dasarnya itu di sini ya. Kalian cari dulu data-data ini. Keluaran tugasnya adalah ini ke depan. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Marketnya jangan dibuang, simpan dulu. Nanti setelah kita menentukan program ruang, baru kita kembali lagi ke market. Ya. Jadi jangan langsung di bumi hanguskan itu ya, sebelum studio ini berakhir itu masih digunakan. Sampai nanti kalian buat market bangunan yang real perencanaan kalian. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Kalian nanti buka e-learning untuk mengakses materi kuliah, video pembelajaran hari ini, dan juga tugasnya. Tugasnya tetap dipresentasikan saat kuliah studio. Jadi usahakan jangan sakit ya. Kalaupun sakit, upayakan tetap masuk kuliah. Karena di situ progres tugas kalian saya pantau. Jadi mengurangi asistensi juga ya. Karena kalau asistensi saya juga akan menjelaskan hal yang sama. Dan setiap orang berbeda daya ininya. Konsentrasinya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan saya padakan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Febri, minggu depan jangan lupa marketnya. Iya, Bu. Untuk Ida, Vicky, Johar, dan Diki, siapkan tugasnya tadi ya. Lebih kepada studi literatur. Dan marketnya jangan dibuang. Saya sudahi sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Liv ya.